Di antara pegunungan hijau dan lembah yang membentang di wilayah Sumatera Selatan, terdapat sebuah kota yang menyimpan begitu banyak kisah sejak ribuan tahun lalu. Kota itu adalah Lahat, sebuah daerah yang telah lama dihuni manusia karena tanahnya yang subur, airnya yang melimpah, serta lokasinya yang strategis di jalur pergerakan antar wilayah. Pada video kali ini, kami mewawancarai Bapak Mario Andra Martik. Beliau dikenal sebagai seorang pemerhati budaya pariwisata dan kebudayaan yang aktif memberikan pandangan serta pemahaman mengenai pelestarian budaya di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Andra Martik, pemerhati budaya pariwisata dan tokoh kebudayaan dan pariwisata Sumatera Selatan 2017. Kabupaten Lahat awalnya bernama Palembangses Bovenladen atau Palembang Dataran Tinggi. Itu terbentuk pada tanggal 20 Mei 1869. Nah, pada awalnya setelah Belanda menguasai Palembang, kemudian terus ekspansi ke arah hulu, yaitu Lahat seputaran, ya, itu ekspansi sampai mulai 1824 yang ditandai dengan Perang Jati, kemudian secara total menguasai yang kita sebut akhirnya Lahat Raya, Lahat sebelum dimekarkan itu 1866. Nah, kemudian mereka 3 tahun mempersiapkan, baru 1869 terbentuklah pemerintahan yang disebut dengan Palembangses Bovenladen atau Palembang Dataran Tinggi, yang merupakan sebuah abdeling di bawah Karesidenan Palembang. Nah, itu cikal bakalnya. Nah, kemudian mereka mendiamin perkantoran, kantornya itu dulu yang sekarang menjadi perpustakaan. Itu dululah kantor asisten presiden. Nah, di sebelahnya itu adalah rumah asisten presiden dan pejabat lainnya di tepi Sungai Lematang. Nah, itu sejarah tentang Kabupaten Lahat. Nah, masa itu wilayahnya itu meliputi yang sekarang menjadi Kabupaten Lahat, yang bernama waktu itu adalah Onder Abdeling Lematang Ulu. Jadi semuanya dari penjelasan tadi mengenai sejarah kota Lahat dapat disimpulkan kalau Kabupaten Lahat terbentuk karena dulu daerah ini dijadikan pusat pemerintahan dan punya lokasi yang strategis. Yang bisa kita lihat peninggalan-peninggalan dari berdirinya berdirinya Kabupaten Lahat, ya, sampai hari ini yang masih utuh adalah rumah dinas asisten presiden yang kemudian menjadi rumah dinas bupati sebelum pindah ke Kelurahan Bandar Jaya. Nah, itu lokasi yang di tepi Lematang. Kalau sekarang yang di seberang daripada Plaza Lematang. Nah, mempunyai banyak rumah-rumah masa kolonial Hindia Belanda yang saat ini masih kita bisa lihat berdiri kokoh dan ada yang berfungsi dari awal sampai sekarang masih fungsi dari awal sampai sekarang masih, seperti misalnya dulunya Juliana Hospital sekarang menjadi rumah sakit DKT. Gereja tetap gereja, ya, dan yang selebihnya sudah beralih fungsi. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan kalau Kabupaten Lahat punya banyak banget bangunan-bangunan bersejarah dan peristiwa-peristiwa yang tentunya tidak kalah bersejarah. Sekarang aku mau lanjut memperkenalkan beberapa kekayaan alam yang dimiliki kota Lahat yang juga jadi daya tarik utama dan punya pesona khasnya sendiri.
Ini merupakan Bukit Batu Putri yang terkenal dengan legenda kunonya, menawarkan pemandangan luas dari ketinggian dan menjadi tempat favorit untuk menikmati keindahan alam Lahat. Selain itu, terdapat banyak sekali curug atau air terjun yang tersebar di berbagai daerah, yang menunjukkan betapa alami dan segarnya lingkungan Lahat. Air yang jatuh dari ketinggian, disertai kesejukan udara dan hijaunya hutan, menjadikan pengalaman berkunjung ke curug-curug ini tak terlupakan. Tidak jauh dari kawasan ini terdapat destinasi yang semakin berkembang, yaitu agrowisata Tanjung Sakti. Di sini pengunjung dapat merasakan suasana pertanian yang asri, melihat kebun-kebun yang tertata rapi, menikmati udara pegunungan yang sejuk, hingga merasakan langsung pengalaman memetik hasil perkebunan. Agrowisata ini menjadi contoh bagaimana Lahat tidak hanya kaya secara alami, tetapi juga mampu memanfaatkan potensi tersebut sebagai wisata edukatif dan rekreatif. Perjalanan sejarah Lahat juga terlihat melalui infrastruktur peninggalan kolonial Belanda, yaitu terowongan kereta Gunung Gajah. Terowongan ini dibangun menembus bukit sebagai jalur kereta api penghubung antar wilayah. Hingga kini, terowongan tersebut tetap berdiri kokoh sebagai bukti kecanggihan teknik masa lalu dan menjadi destinasi foto serta wisata sejarah yang menarik. Sebagai kota yang kaya budaya, Lahat juga tetap mempertahankan tradisi yang khas seperti Gajahan Perangai, sebuah warisan budaya yang menggambarkan nilai kebersamaan, kekuatan, dan identitas masyarakat lokal yang terus dijaga hingga hari ini. Inilah Lahat, sebuah kota di mana masa lalu yang panjang, keindahan alam yang megah, budaya yang kuat, dan modernisasi yang berkembang berpadu membentuk harmoni yang indah. Ya, kepada generasi muda, pesan saya, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari perjalanan sejarah. Untuk Kabupaten Lahat, khususnya Kota Lahat, ya, ini merupakan kabupaten tertua di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah berumur 156 tahun. Ya, jadi generasi muda, khususnya Kabupaten Lahat, ya harus mengenal, mengetahui, ya. Nah kemudian, ya jadikan peninggalan ini suatu kebanggaan, menjadi identitas daerah, ya bahwa daerah kita merupakan daerah yang tua, punya peradaban, ya menjadi kebanggaan untuk kita semua. Dan turut membantu dalam pelestariannya dengan cara apa? Ya, dengan cara tidak merusak, dengan cara mempublikasi dan mempromosikan. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah Kota Lahat. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Kota Lahat.